Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya di Ragam Kisah tentunya. Dan semoga kondisi teman-teman semua dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Iya teman-teman, kali ini saya ingin bercerita tentang kisah cinta terlarang yang melibatkan dua kerajaan. Yang pertama Kesultanan Cirebon dan yang kedua adalah Kerajaan Sumedang Larang. Kisah cinta terlarang ini telah memicu perang antara dua kerajaan. Dua raja yang terlibat dalam peperangan tersebut adalah Sultan Panembahan Ratu atau Pangeran Agung dan juga Prabu Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya atau Pangeran Angkawijaya. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya minta teman-teman untuk memberikan subscribe, like, komen, dan juga share jika video ini dianggap bermanfaat. Jangan kemana-mana, salam Ragam Kisah. Panembahan Ratu didampingi oleh permaisuri dan istrinya, yaitu Nyimas Ratu Harisbaya. Nah, pada saat penyambutan itu, tentu saja Prabu Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya bertemu dengan Ratu Harisbaya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sebagai Panembahan Ratu atau Raja pertama Cirebon, Kesultanan Cirebon, menitipkan yaitu Pangeran Agung untuk belajar di Pajang. Ya, tepatnya belajar pada Jakatingkir. Pangeran Santri, penguasa Sumedang Larang, juga mengutus putranya yang bernama Raden Angkawijaya untuk juga belajar di Joko Tingkir tentunya. Nah, pada saat mereka menimba ilmu di Pajang, Panembahan Ratu atau Pangeran Agung dan juga Prabu Gesan Ulun atau Raden Angkawijaya sudah saling mengenal dengan Nyimas Ratu Harisbaya. Pada saat menimba ilmu di Pajang, terjadilah hubungan asmara antara Prabu Gesan Ulun dan Ratu Harisbaya. Lalu pada masa itu terjadilah pergolakan, sehingga membuat
Sang Joko Tingkir jatuh dari perangnya, sehingga beliau meninggal. Lalu terjadilah kisruh untuk menentukan siapa menjadi penerus Sang Joko Tingkir. Jadi pada saat posisi Sang Jaka Tingkir ini meninggal dunia atau wafat, Panembahan Ratu sudah memiliki baik itu dinikahkanlah Ratu Harisbaya dengan Panembahan Ratu. Jadilah Ratu Harisbaya menjadi istri sah Panembahan Ratu meskipun sebagai selir. Nah, kembali pada kisah, tidak disangka Nyimas Ratu Harisbaya ini masih memiliki rasa terhadap Raden Angkawijaya. Ternyata diam-diam Ratu Harisbaya menemui Gesan Ulun. Ia berusaha untuk meraih impiannya agar bisa kembali bersama Gesan Ulun. Meskipun dia menyadari bahwa pada saat itu dia sudah menjadi istri sah sang penguasa Cirebon. Dan Gesan Ulun juga sebetulnya masih memendam perasaan itu terhadap Ratu Harisbaya. Pada suatu malam, datanglah sang Ratu Harisbaya, lalu ia menangis dan meminta agar Prabu Gesan Ulun membawanya pergi dari Cirebon. Pada awalnya Prabu Gesan Ulun, Raja Sumedang Larang ini menolak dengan halus karena dia mengetahui posisinya bahwa sang mantan kekasihnya ini sudah menjadi istri dari sahabatnya sendiri. Ia berdiskusi pada saat itu dengan Senopati atau pengawal pribadinya yang sangat ia percayai, yaitu Jayaperkasa. Sayangnya Jayaperkasa justru menyambut baik niatan dari Ratu Harisbaya. Ia tidak menolak, bahkan mendukung Ratu Harisbaya dan meminta Prabu Gesan Ulun untuk membawa lari Ratu Harisbaya, istri sah Panembahan Ratu. Dan terjadilah tragedi itu. Pada malam itu, Prabu Gesan Ulun bersama rombongan akhirnya meninggalkan Keraton Cirebon dengan membawa serta Ratu Harisbaya. Gegerlah Keraton Cirebon pada saat itu. Mengetahui sang istri Panembahan Ratu melarikan diri bersama seorang raja Sumedang Larang. Bisa kita bayangkan Panembahan Ratu pasti merasa sangat tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh Prabu Gesan Ulun. Terjadilah perang antara Cirebon dan Sumedang Larang akibat cinta. Meskipun pada akhirnya hampir dari semua versi diklaim bahwa Cirebon mampu memenangkan peperangan itu, dan dikabarkan Jayaperkasa tewas pada peperangan tersebut. Dengan kesepakatan, Sumedang Larang harus kehilangan wilayah, yaitu Majalengka, sehingga Majalengka masuk ke dalam wilayah Cirebon. Gesan Ulun juga berjanji kepada Panembahan Ratu karena pada saat itu ternyata Ratu Harisbaya sudah mengandung putra dari Panembahan Ratu. Prabu Gesan Ulun berjanji kepada Panembahan Ratu jika kelak anak dari Ratu Harisbaya akan menjadi penerusnya. Itu dia kisah cinta terlarang sang Raja Sumedang Larang dengan
istri penguasa ciri. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like video ini, dan komen, serta share videonya jika dianggap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ragam Kisah.